Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek membuat graf dengan Maps Kota yang disusun oleh Muhammad Haikal Alif Putra, Muhammad Fadli Nur Lutfan, Gustafito Fazrul Izzati Putra, Lafi Gariski Hanata, dan Imam Ahmad Al-Ghazali. Baik, kita langsung saja ke menentukan kota yang akan dijadikan peta, yang akan dibacakan oleh Haikal. Jadi untuk kota yang kita pilih itu ada kota Banjarbaru yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk langkah pertama yaitu kita akan menentukan titik-titik lokasi untuk dijadikan vertex. Dan di sini kita sudah menentukan titik-titik untuk dijadikan vertex yaitu ada 16 titik atau 16 vertex. Lalu selanjutnya lanjut. Nah, dan ini adalah koordinat atau patokan dari setiap vertexnya atau setiap titiknya. Lalu kita akan menentukan jalan besar terdekat yang menghubungkan antar titik-titik tersebut untuk dijadikan edge-nya atau lintasannya, beserta jarak antar lintasannya atau antar titiknya. Nah, dan ini adalah jarak antar vertex atau setiap lintasannya untuk setiap vertex yang terhubung. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan menggambar rancangan graf peta, graf di atas peta kota dengan peta ukuran F4. Dan ini adalah gambar rancangan yang sudah kita buat di atas kota Banjarbaru. Nah, dan ini adalah panjang dari setiap lintasannya yang ada 24 lintasan atau 24 edge. Dan langsung saja kita akan menganalisis apa saja yang ada di dalam peta graf di atas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Imam. Oke, makasih Mas Haikal penjelasannya. Saya akan melanjutkan, yaitu di sini ada work. Untuk work sendiri, penjelasannya adalah dalam graf adalah urutan langkah dari satu simpul ke simpul lainnya melalui tepian atau sisi dalam graf. Dalam work, kita dapat mengunjungi simpul yang sama atau melalui tepian yang sama berkali-kali. Dan di sini adalah penjelasan dari work itu sendiri. Di sini kita menggunakan work dari V1 ke V16. Untuk selanjutnya adalah pet. Pet terbagi menjadi dua, yaitu pet dan panjang pet. Untuk yang pertama, pet dari V1 ke V16 memiliki penjelasan, yaitu pet dalam konteks graf adalah serangkaian simbol yang terhubung oleh tepian atau sisi dalam graf. Ini adalah urutan simbol yang membentuk jalur dari simpul ke simpul lainnya. Sedangkan scroll Mas Vito. Pet sederhana adalah pet yang tidak memiliki simpul atau tepian yang diulang. Artinya saat kamu bergerak dari satu simbol ke simbol lainnya, tidak ada simbol atau tepian yang dilewati lebih dari sekali dalam jalur tersebut. Pet sederhana ini adalah jalur yang tidak memiliki pengulangan baik pada simbol maupun tepiannya. Dan ini adalah contoh dari pet sederhana itu sendiri. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Mas Fadli Nur Lutfan. Baik, kemudian kita masuk ke sirkuit. Untuk pengertian sirkuit sendiri, sirkuit dalam graf adalah pet tertutup yang dimulai dan berakhir di simpul yang sama. Ini adalah jalur yang membentuk pola tertutup dalam graf, artinya kamu bisa kembali ke simpul awal setelah menjelajahi jalur. Pada peta di atas kita ada 3 sirkuit. Yang pertama sirkuit V1 termasuk dalam sirkuit sederhana, yang kemudian ada sirkuit V10 juga termasuk ke sirkuit sederhana, dan kemudian yang ketiga ada sirkuit V1 yang tidak termasuk dalam sirkuit tidak sederhana. Kemudian masuk ke sirkuit sederhana dan panjang sirkuit. Untuk pengertian sirkuit sederhana sendiri adalah sirkuit di mana setiap simpul dalam sirkuit tersebut kecuali simpul awal dan akhir hanya dilewati satu kali. Jadi dalam sirkuit sederhana, kita kembali ke simpul awal tanpa melewati simpul atau tepian yang sama lebih dari sekali, kecuali simpul awal dan akhir yang bertumpu pada simpul yang sama.
Nah, di sini juga terdapat dua sirkuit. Yang pertama di sirkuit V1 dan yang kedua ada sirkuit V10. Turun Mas Vito. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Vika. Baik, terima kasih Mas Lutfan. Di sini saya akan menjelaskan sirkuit Euler, yaitu apa yang dimaksud sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali dalam graf. Graf yang memiliki sirkuit Euler disebut graf Euler. Lintasan Euler pada graf adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler adalah kombinasi dari lintasan Euler dan sirkuit Euler. Pada peta di atas, tidak terdapat sirkuit Euler pada grafik di atas karena adanya titik yang muncul hanya 2 kali. Lalu berikutnya sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang dilalui 2 kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Pada peta di atas terdapat koordinat-koordinat dan panjang sirkuit Hamilton. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Haikal. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang minimum spanning tree dari graf yang sudah dibuat. Jadi, apa itu minimum spanning tree? Minimum spanning tree adalah subgraf dari graf berbobot yang terhubung secara akrilik atau tidak memiliki siklus. Atau bisa kita sebut juga tertutup atau tidak ada circle. Dan meliputi semua simpul atau titik dari graf tersebut dengan total bobot tepian minimum. Nah, untuk mencari minimum spanning tree dari graf yang sudah kami buat, kami menggunakan algoritma prim. Dan untuk algoritma prim sendiri itu adalah metode untuk menemukan minimum spanning tree dalam graf berbobot. Jadi, metode ini dimulai dari simpul acak dan secara bertahap menambahkan tepian dengan bobot terkecil yang terhubung ke minimum spanning tree yang sedang dibangun. Jadi, langkah pertamanya kita akan mencari sebuah lintasan yang paling kecil atau paling minimum nilainya. Lalu akan dilanjutkan ke lintasan selanjutnya yang masih terhubung dengan satu vertex atau satu simpul yang nilainya juga minimum. Lalu akan ditambahkan ke MST-nya. Nah, tapi ada syaratnya, yaitu minimum spanning tree tidak boleh membentuk circle atau siklus. Jadi, bisa kita lihat pada gambar yang sudah kami buat, itu adalah ilustrasi saat kita membuat minimum spanning tree menggunakan algoritma prim. Jadi di situ ada tanda X yang artinya lintasan tersebut tidak boleh dilewati. Karena jikalau lintasan tersebut dilewati, maka graf tersebut akan membentuk circle atau akan menjadi graf yang tertutup. Jadi lintasan tersebut tidak bisa dilewati. Oleh karena itu, jadi ini adalah minimum spanning tree yang sudah kita buat. Dan untuk bobot minimumnya itu adalah 25,03 km. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Vito. Baik, jadi yang terakhir adalah menentukan jarak terdekat antara dua titik atau vertex dari ujung ke ujung dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu sendiri adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jarak terpendek. Baik, jadi pada tabel ini kita menentukan jarak yang paling pendek. Jadi yang pertama itu V1. Nah, V1 itu memiliki cabang ke V2, V3, dan V4. Nah, untuk jarak V1 ke V1 sendiri adalah 0, karena V1 adalah V1 sendiri. Dan untuk jarak ke V2 itu adalah 2 V1. Kenapa 2 V1? Karena ini jaraknya 2 dari vertex 1. Dan V3 1,20 dan V4 2,8 km. Nah, nanti kita untuk menentukan jarak terpendek berikutnya, kita mencari jarak yang lebih pendek dari 0 V1. Di sini kita memiliki V3 dengan jarak 1,20 km. Nah, kemudian kita akan melihat V3 dan menentukan jarak terpendek lainnya. Nah, V3 ini menghubungkan ke V2 dan V4 dan V5.
Nah, nanti kita akan secara terus-menerus melihat jarak terpendek selain dari vertex itu sendiri hingga ke V16 atau vertex terakhir. Nah, kita sudah menemukan jarak terdekat dari path kita, dari graf kita, yaitu V1, V3, V6, V9, V11, V14, V16. Dan ini adalah jarak terdekat yang ada pada graf kita. Jadi sekian presentasi graf kita. Jadi kalau ada salah kata, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.